selamat malam Ibu. Selamat malam. Iya, Ibu posisi di mana, Bu? Di Sumatera, Tapanuli Utara. Di Sumatera. Selamat malam ini. Bu, saya dengar ada masalah kanker tumor di usus ya, Bu? Atau kanker, kok usus sih? Anus ya, Bu ya? Boleh cerita, Bu, apa yang Ibu rasakan sebelum ketemu hemohim sampai akhirnya sekarang sudah ketemu hemohim? Mungkin Bu Dumaria bisa cerita untuk sharing ke kita semuanya. Silahkan, Bu. Iya, makasih ya kesempatan ini. Saya menyapa dulu rekan-rekan, Bapak Ibu ya. Selamat malam semua, salam kenal. Nah, sebenarnya yang ada tumor ganas di anus itu bukan saya, mertua. Jadi setelah beberapa bulan dan kami cium aromanya sudah bau. Nah, saya bisa lihat sendiri di anusnya sudah ada daging tumbuh dan membusuk. Keluar nanah, keluar ada darah yang sudah ada kecoklatan gitu. Dan aromanya mengengat sekali. Tapi ada kawan menganjurkan cobalah minum hemohim. Akhirnya adik saya dibeli 1 box. Tapi mertua saya pertama minum 1 saset saja, malamnya bisa dikatakan merintih kesakitan. Karena belum nggak bisa duduk, makanannya pun bubur saring, bergeser sedikit aja nggak bisa, merintih gitu ya. Tapi kami nyamankan perasaannya supaya dicoba terus. Akhirnya 4 hari sudah tidak mengerang lagi malam hari, apalagi malam hari sering mengerang. Nah, setelah 5 hari sudah mulai ada perbaikan, 1 minggu itu sudah bisa duduk. Sudah bisa duduk, sudah bisa jalan sekalipun pakai tongkat, sudah bisa mandi ke kamar mandi yang tadinya hanya di lap, di tempat tidur. Nah, jadi yang pertama mama ini sanggup minum hanya 2 saset. Katanya nggak enak di lidahnya, karena memang kekuatan untuk hidup itu mungkin apalagi sudah umur 80-an, kayaknya pesimis lah. Nah, tapi setelah habis 4 kotak, itu 4 kotak 24 saset. Ya, jadi ada adik kami, adik ipar, lihat situasi tumor yang di duburnya itu rupanya sudah berkurang, mengempes dan mulai kering. Ya, jadi belum habis 1 box. Nah, jadi dari situ kami perhatikan, wah ini apa gitu. Tapi rupanya sewaktu mertua saya minum 1 saset, 2 saset, besoknya saya sakit, kena flu Omikron. Sakitnya ya mungkin karena saya sudah lansia, bisa kubilang sakitnya nggak wajar-wajar. Semua kayaknya kelemahan-kelemahan fisik saya itu undang-mengundang sekaligus gitu. Ayo rame-rame semua. Adalah sakit di kepala, di siniku semua kayak ada tersumbat, nelan susah, mau dikeluarkan nggak bisa. Terus asam lambung saya kumat sekumat-kumatnya, makan bubur pun nggak sanggup, muntah-muntah. Jadi berobat ke dokter, ada adik saya juga perawat diresepkan obat, nggak mampu. Terus saya pikir, udahlah, saya berhentikan obat semua. Saya hanya makan vitamin yang ada. Nah, tapi nggak merajalela semua. Apalagi ini
ada di belakang kuping saya ini udah ada 3 bulan, selalu ada seperti ditarik gitu, tapi sakitnya bukan main, itu hanya berupa detik saja, tapi saya udah curiga. Sebelum saya peluk, itu pun saya udah keluhkan, nanti kontrol lah, udahlah ke Medan dulu kontrol, udah gitu, karena kami dari Medan kan jauh. Nah, jadi semua sewaktu saya geletak di tempat tidur terus, semua kumat, semua bukan hanya di sini lagi, di belakang kuping kanan, di dalam, ini rambut hanya dipegang begini, disisir, sakitnya bukan main. Dan setiap pagi di sini naik pahit kali, seperti empedu. Dan belum pernah saya mengalami seperti itu. Itu ya. Jadi terus suami saya bilang, cobalah vitamin yang ada sama mama itu kita pinjam, gitu ya. Jadi ya kami pinjam dua kotak itu 12 saset ya. Dan penciuman saya pun 13 hari nggak bisa cium apa-apa. Sedikit cium yang begitu tajam, ada minyak serai, waktu normal hidung saya, cium sedikit aja saya nggak berani. Ini dioleskan di hidung pun nggak ada aroma apapun 13 hari. Jadi selera makan nggak ada, asam lambung kumat. Itu ya. Jadi sewaktu saya pinjam punya mertua, siang hari karena naik asam lambung saya sebenarnya cocoknya semasa lapar ya minum hemohim, tapi ini saya lewatkan dulu setelah makan, saya lewatkan dulu 30 menit, baru minum 1 saset langsung saya ratakan dulu isinya, langsung saya isap-isap. Terus itu hitungan jam ya, terasa minyak serai yang saya buat di leher saya yang ada gumpal di dalam, perasaan saya itu, kok aku tercium minyak serai gitu. Akhirnya saya terus ambil minyak kayu putih, cium, oh udah mulai, tapi masih samar-samar. Terus saya langsung baca-baca, apa hemohim, hebat kali. Yang denyut di siniku juga, yang lengket di sini dikeluarkan nggak bisa, ditelan nggak bisa pun, aku sadar, nggak ada lagi di sini. Wah, aku minta nasi lembek, jangan bubur saring lagi. Aku lapar, aku mau makan, gitu ya. Jadi 1 saset loh. Malamnya mau tidur setelah jam-jam 10, karena saya 3 minggu sakit, nggak bisa nyenyak tidurnya. Ini bisa lelap tidurnya, tapi jam 10 aku minum 1 saset lagi, jadi 2 lah 1 hari itu. Besok paginya, keluar dari kamar yang tadinya ngumpet di kamar, takut menular sama suami, bisa langsung bergegas ke dapur, mau masak ini dan itu, karena selera makannya sudah ada. Jadi saya pinjam 2 kotak itu, saya habiskan, yang denyut di sini sampai sekarang nggak pernah lagi. Tahu-tahu berbulan ini saya derita. Itu ya. Jadi asam lambung saya juga tenanglah semua. Yang ngisap biasanya kalau pagi-pagi udah ngisap, sakit semua. Yang muntah-muntahnya juga udah nggak ada. Mertua saya juga udah bisa dibilang 70% sudah ada kesembuhannya. Jadi memang karena saya udah merasakan, biarpun itu hanya pinjam, tadi sudah dibayar, saya langsung beli 4 box. Ya bisa dibilang saya akan bantu saudara-saudara saya, ya karena masih banyak karena kami semua udah rata-rata lansia, semua kakak adik ada 7 orang, semua sudah lansia, dan rata-rata semua sudah punya keluhan masing-masing. Dan saya telepon mereka bahwa ini sudah mulai lega, mereka pun senang. Jadi memang saya sangat bersyukur kenal hemohim, karena diperkenalkan oleh Ibu Tina, yang memang ulet menganjurkan, tolonglah kalau belum belanja, minta pinjam punya mertua. Nah ini hanya pinjam 2 kotak saja saya udah sembuh, udah bisa aktivitas sehari-hari. Itu ya. Jadi makasih banyak
Ibu Tina juga, Ibu Selvi yang selalu dorong, udah pinjam Bu, minum Bu, pasti sembuh. Ini mendorong saya untuk meyakinkan orang lain, sekalipun ini hanya suplemen bukan obat, tapi aku yakin di luar sana masih banyak membutuhkan Hemohim. Jadi makasih Hemohim, makasih semua Bapak Ibu. Ya, sampai di sini. Terima kasih Bu Dumaria. Oh, boleh tahu nggak Bu, ini mertuanya sekarang gimana ya? Maksudnya masih tetap konsumsi Hemohim sehari berapa? Sehari 1, masih tetap 1. Ini sudah konsumsi 3 kali 1 hari, 1 box itu sudah belum habis. Belum, tapi pada awalnya kan mertuaku nggak mau tetap tentu 2 kali 1 hari. Kalau kami nggak datang untuk maksa, dia nggak minum. Kalau hanya mertuaku laki-laki di situ, dia lawan. Enggak, aku nggak mau gitu. Harus muncul dulu anaknya satu persatu baru mau. Jadi kalau memang dari segi 1 box itu hanya 60 saset, seharusnya udah habis. Tapi ternyata belum habis. Apalagi nanti bisa mertuaku tingkatkan 3 atau 4, ya mungkin. Ini udah belanja lagi 1 box persiapan supaya. Tapi keadaan beliau gimana sekarang Bu? Keadaan dari ibu mertuanya gimana sekarang? Suami saya semalam pagi ke sana, digedor pintu, pikirnya bapak masih ada, rupanya udah pergi, bisa buka sendiri. Sementara pintu itu agak susah dibuka, bisa bangkit dari, sampai anaknya heran kok bisa mama buka pintu berdiri sendiri gitu. Yang tadinya udah berapa bulan hanya berbaring terus, mereng pun nggak bisa lurus terus gitu. Luar biasa. Semoga semakin baik untuk mertuanya Ibu Dumaria, dan pastinya kalau orang kena COVID ada yang bilang Omikron itu enteng, tetapi Bu Dumaria udah ngerasain ini kayaknya Delkron Bu, jadi data Omikron udah semua datang barengan ke tubuhnya Ibu Dumaria, jadinya yang dirasakan udah hilang penciuman, badannya sakit semua, udah nggak bisa nelen, apapun nggak bisa masuk, kayaknya tenggorokan udah kayak perih banget, udah nggak bisa masuk apa-apa. Tapi ada lagi pengalaman Bu. Iya, apa Bu? Aku kan langsung berkicau. Kasih tahu adik-adik semua. Adikku di Bekasi, adikku udah pergi kemana-mana ke dokter, dia nggak mau pakai BPJS supaya cepat sembuh. Kakinya, lututnya sebelah kanan dan paha sebelah kanan ini sampai ke pinggul, sakitnya bukan main. Iya, asal kumat menjerit-jerit gitu, sakit gitu. Nah, jadi dokter bilang itu ya pengeroposan. Ada lagi istilah medis saya lupa. Nah, rupanya artritis mungkin Bu, atau artritis. Artritis. Ya, artritis kayak Pak Peter tadi mungkin ya. Iya, rupanya waktu saya belanja langsung Ibu Tina kirim ke adikku Bekasi, diminumnya 2 hari. Loh, aku kok longgar kali, lututku enak kali. Dia di kompleknya itu jalan ke gang sana, muter-muter ke halamannya, muter lagi ke gang sana. Dia coba, dia tes dulu, bagaimana ini hasilnya gitu. Masa 2 hari aja minum 4 saset, dia mau anggar jago gitu kan. Dia bilang, aku telepon, kayak mana Mak Des? Wih Kak, hebat kali Hemohimmu katanya kan. Masih 4 saset ku minum, aku tadi udah jalan kemana-mana nggak denyut. Biasanya jalan sekitar aja ke halaman udah denyut. Memang luar biasa. Oke, terima kasih Bu Dumaria, luar biasa. Terima kasih Bu Silvi yang membawa member-membernya yang mau sharing di saat ini. Itu sangat memberkati teman-teman yang lainnya, karena banyak sekali orang-orang yang mengalami sakit-sakit yang bermacam-macam, apalagi ini ada tumor ganas di anus ya, itu pastinya nggak bisa ngapa orang kalau ngomong kayak semacam ini ya,
ambeien kayak gitu yang udah tumbuh daging nggak bisa ngapa-ngapain, ini udah tumor ganas gitu loh. Jadi tidak ada, nggak boleh berputus asa. Kita masih punya satu yang luar biasa, hemolimnya. 구독, 좋아요 눌러주세요.